Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kaifa halukum? Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkumpul kembali di dalam sebuah majelis ilmu yang diselenggarakan oleh Masjid Baitur Rahman, yang mana tiap Senin malam kita akan mengkaji kitab yang berjudul Syarhu Khulasati Ta'dzimil Ilmi yang disusun oleh Syekh Shalih bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullah taala. Di dalam kitab ini kita sudah membahas 12 maqid atau 12 prinsip dalam pengagungan ilmu. Insyaallah malam hari ini kita akan melanjutkan kepada pembahasan maqid yang ke-13 atau prinsip yang ke-13. Apa prinsipnya? Prinsip yang disampaikan dalam prinsip ke-13 ini merupakan prinsip yang sangat penting dan juga perkara yang bisa kita praktekkan. Ada 3 hal yang disampaikan dalam maqid yang ke-13 ini, yang insyaallah jika kita mempraktekannya, kita mengamalkannya, akan menjadikan ilmu kita akan lebih maksimal kita raih dan juga akan lebih berkah insyaallah taala. Apakah 3 hal yang dimaksud? Yaitu qala al-musannif wafaqahullahu, musannif yaitu Syekh Shalih bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullah taala berkata, semoga Allah memberikan taufik kepada beliau, al-maqidus salisa asyara, maqid yang ke-13 atau prinsip yang ke-13. Badlul juhdi fi tahaffudil ilmi, yaitu mengerahkan kesungguhan dalam mempelajari ilmu atau menghafal ilmu. Mengerahkan kesungguhan dalam menghafal ilmu. Wal mudzakarati, dan juga untuk memudakarah ilmu. Dan yang ketiga wasu'ali anhu, dan juga bertanya tentang apa yang belum dipahami. Kita lanjut kepada sarahnya ya, karena kalau kita bahas matannya nanti akan diulang juga di sarahnya. Jadi kita langsung saja kepada sarahnya. Di sini pensarah mengatakan qala syarih wa faqahullahu. Pensarah yaitu masih sama dengan penulis Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala, dia berkata, musannif menyebutkan tentang maqid yang lain di antara maqid atau di antara prinsip-prinsip pengagungan ilmu. Kita sudah dibahas 12 ya, 12 pengagungan ilmu atau 12 prinsip dalam mengagungkan ilmu. Yang insyaallah 12 ini pun sudah apabila kita amalkan akan menjadikan kita mendapatkan ilmu yang lebih maksimal daripada yang tidak mengamalkan. Bagaimana kita membersihkan wadah ilmu, bagaimana kita ikhlas kepada Allah dalam menuntut ilmu, bagaimana kita menghafal, bagaimana kita teknik belajar yang tepat, ya, jalan menuntut ilmunya seperti apa, diterangkan di kitab ini semuanya. Kemudian yang ke-13 ini adalah yang dimaksud oleh mu'alif, badlul juhdi fi tahaffudil ilmi wal mudzakarati bihi wa su'ali anhu. Ada 3 hal yang disampaikan. Bagaimana judulnya ya? Judulnya menit panjang, tapi mudah-mudahan bisa selesai malam hari ini. Yang pertama badlul juhdi fi tahaffudil ilmi. Mengerahkan kesungguhan dalam menghafal ilmu.
Itu yang pertama. Menghafal ilmu itu adalah perkara yang sangat dianjurkan, bahkan diwajibkan apabila kita ingin meraih ilmu yang maksimal. Kemudian yang kedua wal mudzakarati bihi. Mudzakarah. Apa yang dimaksud dengan mudzakarah? Insyaallah kita bahas di sini juga. Mudzakarah itu seperti apa? Mungkin pernah mendengar tapi belum tahu apa mudzakarah. Yang ketiga adalah bertanya. Ini pun bertanya pun merupakan perkara yang penting yang apabila dilakukan dengan cara yang benar, dengan adab yang benar, dan juga dengan pertanyaan-pertanyaan yang memang kita inginkan jawabannya, kita mencari kebenaran dari situ, pertanyaan tersebut akan menjadi faidah yang sangat banyak bagi penanya, bagi guru yang ditanya, juga bagi yang hadir. Nah, itu banyak sekali faidah dari pertanyaan. Kita bahas satu persatu. Ahaduha, yang pertama tahaffudul ilmi ay talabu hifdin. Yang dimaksud dengan menghafal ilmu adalah berusaha untuk menghafal, ya sama ya. Jadi menghafal, berusaha untuk menghafal. Setiap ilmu yang kita dapatkan penting atau poin-poin penting yang perlu dihafal maka kita hafalkan. Wasaniha, dan yang kedua al mudzakaratu bihi, mudzakarah yakni mudarasatuhu ma'al aqran, yaitu memudarasah, mempelajari bersama teman yang kita sama-sama belajar di situ. Jadi setelah belajar, setelah dengan ustadznya belajar, kemudian dia meluangkan waktu lagi untuk bersama temannya memudzakarah. Memudzakarah pelajaran yang disampaikan ketika bersama ustadznya. Fa'aslul mudzakarah, dan yang dimaksud dengan mudzakarah adalah mufa'alatun bidzikri bainas naini fa aksar, yaitu mengingatkan, saling mengingatkan antara dua orang atau lebih. Ini mudzakarah. Jadi kalau misalkan bapak-bapak sudah punya teman, partner, maka silakan mudzakarah. Dua orang atau lebih. Jadi boleh dua, boleh lebih. Tapi jangan terlalu banyak juga. Sini hanya sebutkan dua atau tiga atau empat gitu ya. Faya jitami usnani, maka dua orang berkumpul, au aksar atau lebih dari dua orang, wa yadhkuru kullu wahidin minhuma syai'an minal ilmi. Maka setiap orang yang berkumpul di situ menyebutkan sesuatu dari apa yang telah dia dapatkan. Jadi dapat nih pelajaran dari ustaz. Kemudian ketika selesai dia meluangkan waktu yang lain untuk berkumpul bersama temannya. Kemudian teman yang satu menyebutkan sesuatu yang disampaikan oleh ustaz, mengulang kembali. Kemudian temannya mendengarkan. Ya. Kemudian ketika selesai gantian mendengarkan. Kadang juga bisa dengan tanya jawab. Ya, apa itu? Misalkan tentang tiga hal yang akan kita pelajari sekarang. Sebutkan tiga hal yang tadi kata ustaz untuk memaksimalkan ilmu, misalkan seperti itu ya, mudzakarah. Maka temannya menjawab, badlul juhdi tahaffudzil ilmi, kemudian wal mudzakaratu bihi wa su'ali anhu. Wah, seperti itu. Jadi kan dapat lagi faedahnya. Ini mudzakarah namanya. Tsumma yadhkuru lahul akharu, kemudian yang lain pun menyebutkan syai'an, sesuatu yang lain minal ilmi, dari ilmu yang didapatkan oleh mereka di majelis ilmu. Ini yang dimaksud dengan mudzakarah. Wasalisuha, dan yang ketiga as-su'alu anhu, bertanya tentang ilmu yang disampaikan atau pertanyaan yang mungkin belum tidak termasuk tema yang disampaikan, tapi dia ingin memiliki kebenaran tentang pertanyaannya, maka silakan ditanyakan. Al-istifhamu, jadi yang dimaksud dengan as-su'alu anhu itu adalah al-istifhamu amma yaghmudu minhu, itu meminta penjelasan terhadap apa yang belum jelas baginya. Kemudian mu'alif, yaitu Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala, menyebutkan ittalaqihi 'anis syuyukhi, apabila engkau bertalaki, mempelajari suatu ilmu, 'anis syuyukh, dari guru-guru, la yanfa'u bila hifdin lahu, maka ilmu tersebut tidak akan bermanfaat tanpa menghafalnya.
Tidak bermanfaatnya bukan tidak bermanfaat sama sekali, tapi tidak bermanfaat dengan maksimal apabila tidak dihafalkan. Wa mudzakkaratin bihi, dan juga apabila tidak dimudzakarahkan. Wa su'ali anhu wa su'alin anhu, dan juga jika tidak dipertanyakan perkara yang belum jelas baginya. Fahaulai, maka ketiga hal ini, yaitu menghafal, mudzakarah, bertanya, tuhaqqiqu fi qalbi talibil ilmi ta'dimahu, akan merealisasikan di dalam hati seorang penuntut ilmu pengagungan terhadap ilmu tersebut. Apabila kita mengagungkan ilmu, maka ilmu itu akan kita raih sekadar kita mengagungkannya. Maka di antara cara mengagungkan ilmu adalah ini, merealisasikannya dengan tiga hal ini. Bikamalil tifati ilaihi wal istighali bihi, dengan memberikan perhatian yang sempurna terhadap tiga perkara tadi, terhadap ilmu tersebut, wastighali bihi, dan juga menyibukkan diri dengan tiga hal tadi. Fal hifdzu khalwatun bin nafsi, maka yang dimaksud dengan menghafal adalah berkhalwat dengan diri sendiri. Dia menyendiri di tempat yang kondusif. Kondusif teh bahasa Indonesia apa? Sesuai ya, tidak ada gangguan, tidak ada hal yang akan membuatnya tidak fokus. Maka dia cari tempat yang kondusif, dia menyendiri di situ untuk menghafal pelajaran yang sudah dibahas. Itu yang dimaksud dengan hafalan. Wal mudzakaratu, dan mudzakarah julusun ilal qarin, adalah duduk bersama teman. Wasu'alu, dan yang dimaksud dengan bertanya, ikbalun alal alimi, menghadap kepada ahlul ilmi. Jadi kita menghadap kepada ahlul ilmi. Kita tanyakan apa yang belum jelas bagi kita. Karena pertanyaan ini, ya, kita membaca beberapa paragraf kitab untuk menemukan suatu jawaban. Itu akan lebih cepat apabila kita tanya langsung kepada ahlul ilmi. Jadi kalau tidak paham, tidak dapat pemahaman yang sempurna, maka tanyakan. Itu pertanyaannya akan langsung didapat, ya, dan juga akan lebih efektif secara waktu. Ini pentingnya bertanya. Wantifa'u mutamisil ilmi bi akhdil ilmi an syuyukhi la yakmulu illa bi riayatil haqqi fi hadhil mayadin salasati. Maka perkara yang atau manfaat ilmu yang diperoleh dengan mengambil ilmu dari guru kita, itu tidak akan sempurna kecuali dengan menjaga terhadap tiga perkara yang disebutkan tadi. Fayakunu lahu haddun minal khulwati bin nafsihi tahaffudan lil ilmi. Maka hendaklah seseorang itu mengambil waktu untuk berkhalwat dengan dirinya sendiri, maksudnya menyendiri untuk menghafalkan ilmu. Fayakunu lahu haddun minal julusi ilal qarin, dan juga hendaklah dia memberikan atau meluangkan waktu untuk duduk bersama temannya. Yudakaruhul ilma alladhi akhadahu an syaikhihi, yang dia itu memudzakarah, saling mengingatkan ilmu yang didapatkan dari gurunya. Wa yakunu lahu hadun minal ikbali 'alal ahlil ilmi bisu'alihim, dan hendaklah seseorang itu meluangkan waktu yang lain untuk menghadap kepada ahlul ilmi dan bertanya sesuatu kepada mereka. Inilah tiga hal yang dibahas di maqid ke-13 ini. Summa dzakara syai'an yata'allaqu bihadzal mayadin as-salasah. Faqala fi ma yattasilu bil hifdzi. Kemudian disebutkan sesuatu yang berkaitan dengan tiga perkara ini. Maka dia berkata, yang akan menjadikan atau mengantarkan seseorang untuk bisa menghafal adalah dorongan para ulama. Disebutkan sini walam yazalil ulamaul a'lam yahudduna, dan para ulama yang besar, para ulama yang berilmu itu senantiasa mendorong, senantiasa menganjurkan alal hifdi, untuk menghafal.
Ini ulama-ulama yang sudah kibar, yang dia sudah tahu asam garamnya menuntut ilmu, dia merasakan bagaimana efek dari menghafal yang dia lakukan selama menuntut ilmu. Maka ini pun dianjurkan kepada para penuntut ilmu yang belajar kepada mereka agar dihafalkan, agar menghafal pelajaran. Wa ya'muruna bihi, dan juga mereka memerintahkan untuk menghafal. Sami'tu saykhana, aku mendengar guru kami yaitu Ibnu Utsaimin dia berkata, hafidna qalilan wa qara'na katsiran. Kami menghafal sedikit dari pelajaran, wa qara'na katsiran, dan kami membaca banyak dari pelajaran. Jadi gurunya atau guru Syekh Shalih Al-Utsaimin yaitu Ibnu Utsaimin berkata seperti ini, kami menghafal pelajaran dalam kadar yang sedikit. Wa qara'na katsiran, akan tetapi kami membaca pelajaran dalam jumlah yang banyak. Lalu disampaikan, fantafa'na bima hafidna aksaru min intifa'ina bima qara'na. Maka manfaat yang kami dapatkan dari apa yang kami hafalkan itu lebih banyak daripada manfaat yang kami dapatkan dari bacaan kami. Jadi baca banyak, hafal sedikit. Tapi Ibnu Utsaimin rahimahullah menyampaikan manfaat yang dia dapatkan dengan hafalan yang sedikit itu lebih banyak daripada manfaat yang dia dapatkan dari bacaan yang banyak. Ini pentingnya kita menghafal. Li'anna rusukhal mahfudha fil qalbi aqwa min rusuhil makruh. Dikarenakan kekokohan ilmu yang dihafal di dalam hati itu lebih kuat daripada kekokohan ilmu yang didapat dengan membaca. Fayustada'a minhu al-ilmu, maka ilmu itu akan dengan mudah dipanggil lagi. Ketika kita membutuhkan ilmu, kita hafal, maka ilmu itu akan mudah muncul dalam memori kita. Ya. Kita ingin membacakan misalkan sebuah hadis sudah kita hafal, maka mudah. Tapi kalau baca tidak dihafal, kita harus cari lagi mana bacaan yang kemarin gitu ya. Itu lebih lama. Manfaatnya akan lebih maksimal dengan hafalan. Fal ilmu alladhi yahduru fin nafsi mimma asluhul hifdhu aqwa minal ilmi alladhi yahduru fin nafsi mimma asluhul qiraah. Maka ilmu yang hadir di dalam jiwa kita, di dalam diri kita, yang pada asalnya itu adalah hafalan, aqwa, lebih kuat minal ilmi, daripada ilmu yang hadir dalam jiwa kita dari perkara yang asalnya itu adalah merupakan bacaan. Ilmu yang sudah kita hafal, kehadirannya akan lebih kuat daripada ilmu yang hanya sekilas kita baca. Fa innaka tanalul ilma taratan bihifdihi. Maka sungguhnya teraihnya ilmu itu terkadang dengan dihafal. Wa tanaluhu taratan biqiraatihi, dan ilmu itu terkadang pula didapat dengan membaca. Walikulli minhuma maqamuhu shalihu lahu, dan keduanya itu memiliki kedudukan yang baik bagi penuntut ilmu. Sama-sama ada manfaat. Membaca memberikan manfaat, menghafal memberikan manfaat. Dua-duanya adalah perkara yang baik. Tapi jika dibandingkan sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Utsaimin, maka yang didapatkan manfaatnya adalah lebih banyak yang dihafal dari perkara yang dihafal. Wal ilmu ladzi tahfazuhu aqwa huduran fin nafsi wa asra'u istihdaran minal ilmi alladzi adraktahu bil qiraati faqat. Ilmu yang dihafal itu lebih kuat kehadirannya dalam jiwa. Maksudnya ya mudah didatangkan kembali ketika butuh ilmu tersebut, karena sudah hafal maka langsung saja disampaikan. Tidak usah mencari-cari lagi referensi yang ketika dia baca ilmu tersebut. Dan lebih cepat untuk dihadirkan ilmu tersebut. Coba dzakara ma yattasilu bil mudzakarah. Kemudian disebutkan oleh muallif tentang mudzakarah. Maka dia berkata, wabil mudzakarati tadumu hayatul ilmi fin nafsi. Dan dengan melakukan mudzakarah, yaitu
duduk dengan teman dan menyampaikan pelajaran, saling tanya jawab, diskusi, itu akan melazimkan atau mendawamkan hidupnya ilmu di dalam jiwa kita. Akan menjadikan ilmu itu tetap hidup dalam jiwa kita. Wa yaqwa ta'alluquhu biha, dan juga keterkaitan ilmu tersebut di dalam jiwa kita itu lebih kuat lagi. Wal muradu bil mudzakarati mudarasatul aqran, dan yang dimaksud dengan mudzakarah adalah memudarasah atau mempelajari pelajaran dengan teman sejawat atau teman sesama penuntut ilmu. Wa qad umirna bi ta'ahudil Qur'an alladhi huwa aisarul ulum. Dan sungguh kami telah diperintahkan untuk menjaga Al-Qur'an alladzi huwa aisarul ulum, yang mana Al-Qur'an itu adalah ilmu yang dimudahkan atau ilmu yang paling mudah. Allah telah menjadikan Al-Qur'an ini sebagai ilmu yang mudah untuk dihafal. Ya, banyak orang yang mudah menghafal Al-Qur'an, akan tetapi agak sulit menghafal yang lain. Kenapa? Karena Al-Qur'an memang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi hadisin, dan di dalam sebuah hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innama masalu sahibil Qur'an, sesungguhnya perumpamaan ahli Qur'an atau orang yang bersahabat dengan Al-Qur'an, kama sali sahibil ibil al-mu'aqqalah, itu serupa dengan pemilik unta yang diikat. Jadi orang yang menguasai Al-Qur'an, orang yang memiliki hafalan Al-Qur'an, pemahaman Al-Qur'an, itu sama atau diibaratkan dengan orang yang memiliki unta yang diikat. Ya, di sini sampaikan al-mu'aqqalah itu adalah al-muqayyadah, yang diikat. In ahada 'alaiha amsakaha. Apabila orang tersebut menjaga unta yang dia miliki, amsakaha, maka unta itu akan tetap bersama dirinya. Apabila dijaga, diikat. Maksudnya bagaimana penjagaan ikatan teh? Di sini disebutkan idza dawaman nadhar ila istihkamil qayd wa baqaihi baqiyat muqayyadah. Apabila dia terus memperhatikan ikatannya masih kuat atau tidak, ya, unta itu dilihat lagi, terusnya dilihat oleh masih kuat ikatannya. Kemudian ikatan tersebut itu akan tetap menjaga unta agar tidak kabur. Seperti hal itu pula Al-Qur'an. Apabila orang yang sudah hafal Al-Qur'an, dia harus sering melihat hafalannya itu, murojaah hafalannya itu, maka itu akan tetap dalam dirinya. Kalau tidak seperti itu, dia hafal misalkan 1 juz, tapi tidak dimurojaah seminggu, sepekan, 2 pekan, 3 pekan, sebulan, kira-kira ada nggak yang terlupa? Pasti ada. Kenapa? Karena tidak dilihat diulang-ulang atau tidak dimurojaah. Ini pun sama. Kita memperhatikan tali ikatan pada unta, maka itu akan menjadikan unta tersebut tetap berada di tempatnya. Wa in atlaqaha, akan tetapi jika tali atau ikatan unta tersebut dilepaskan, dhahabat, maka unta itu pun akan pergi dan kabur, seperti itu ya. Itu pun sama. Al-Qur'an itu pun sama. Jika tidak dijaga, jika tidak dimurojaah, maka hafalan itu pun akan hilang. Qala Ibnu Abdul Bar fi kitabih At-Tamhid. Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya At-Tamhidi, dia berkata, indah hadal hadis, tentang hadis yang tadi disampaikan tentang permisalan Sahibul Quran dan Sahibul Ibil. Wa idza kana al-Qur'anu al-muyassaru lidzikri kal ibilil muaqqalah, kal ibilil muaqqalah, apabila keadaan Al-Qur'an yang dimudahkan untuk dihafalkan itu seperti unta yang diikat, man ta'ahadaha amsakaha,
yang barang siapa menjaga ikatan unta tersebut maka unta tersebut akan tetap berada dengannya. Fakaifa bisa ilil ulum, maka bagaimana dengan ilmu-ilmu yang lain? Maksudnya, jika ilmu Al-Quran saja yang merupakan ilmu yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diperumpamakan dengan unta yang dijaga, diikat, yang ketika unta tersebut dijaga maka dia akan tetap berada dengannya, maka bagaimana dengan ilmu-ilmu yang lain yang tidak dimudahkan? Ilmu-ilmu lain yang tidak dimudahkan, tentu penjagaannya harus lebih lebih maksimal lagi. Dan yang dimaksud dengan penjagaan hafalan wa akmalul muahadah adalah aradul Quran ala akharin, yaitu menyetorkan bacaan Al-Quran kita kepada yang lain. Ini kan kalau menghafalkan sendiri, kita hafalkan, bisa saja ada yang salah. Tapi kalau kita setorkan kepada yang lain, ada teman kita sama-sama mudzakarah, ya, kita memperdengarkan bacaan kita, teman kita mendengarkan, ada yang salah dibetulkan. Sehingga kesalahan tersebut tidak terus-menerus ada dalam hafalannya. Karena kalau sudah nempel, agak susah dibetulkannya. Contohnya panjang pendek misalkan. Kalau sendiri mungkin panjang pendeknya ada yang tidak sesuai. Dan itu tadi hafal terus dengan seperti itu, padahal salah. Ketika nanti dibetulkan itu agak susah. Dibetulkannya agak susah karena sudah terbiasa dengan yang dia hafalkan. Tapi kalau ketika dihafalkan sebentar, kemudian disetorkan, ada teman yang sama-sama saling menyetorkan, kemudian salah dibetulkan, akhirnya dia bisa membetulkan sejak awal. Itulah fungsinya mudzakarah. Ini pun sama dengan contoh atau petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mempelajari Al-Quran dari Jibril. Jibril alaihissalam itu membacakan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW pun mengulang bacaannya dan disampaikan kepada Jibril. Ini mudzakarah namanya. Dengan inilah ilmu akan melekat dan kuat di dalam hati seorang penuntut ilmu. Maka hafalan ilmu yang paling sempurna dan penjagaan ilmu yang paling sempurna itu akan terwujud dengan mudzakarah bersama sahabat yang sama-sama mempelajari ilmu. Penting kita punya teman yang satu visi. Miliki teman yang satu visi. Misalkan di sini ada berapa orang, ya, bagi, ya, misalkan duaan-duaan, boleh seperti itu. Pak, Bapak namanya siapa? Ya, Bapak dengan yang di belakang, ayo saling mudzakarah gitu. Nanti kita mudzakarah kapan? Jadwalkan. Jadi yang depan boleh berdua, aku dapat dengan yang ini boleh. Inilah pentingnya punya teman yang baik. Sebagaimana yang kemarin disampaikan ya, makin yang ke-12, memilih teman yang soleh. Teman yang soleh tentu akan mendukung kita untuk meraih keutamaan-keutamaan. Izin minum dulu. Tsumma dzakara ma yattasilu bisu'ali. Kemudian mu'alif menyebutkan tentang perkara lain yaitu bertanya. Tentang bertanya. Maka dia berkata, wa bisu'ali 'anil ilmi yuftatahu khazainuhu. Dan dengan bertanya tentang ilmu, maka pembendaharaan ilmu itu akan dibukakan, akan terbuka. Jadi kalau kita bertanya, yang tadinya masih terkubur ilmu itu, yang tidak tersampaikan oleh syekhnya, kemudian ditanya oleh salah seorang jamaah, maka pembendaharaan yang terkubur itu akan bisa terbuka dan tersampaikan kepada para penuntut ilmu. Li'annal ilma khazain, dikarenakan ilmu itu adalah harta simpanan atau pembendaharaan yang berharga. Wa miftahuha as-su'al, dan pembuka khazain atau pembendaharaan itu adalah dengan bertanya.
Kama qala ba'du salaf, sebagaimana dikatakan oleh sebagian salaf berkata, fa husnul mas'alati nisful ilmi. Baiknya pertanyaan adalah setengah dari ilmu. Was su'alatul musannafah, dan persoalan-persoalan atau pertanyaan-pertanyaan yang dituliskan atau yang disusun seperti halnya kitab Masail Ahmad yang diriwayatkan dari dirinya. Jadi ada kitab yang disebut dengan Masail Ahmad, yaitu pertanyaan tanya jawab dari Imam Ahmad, dan dicatat, itu dituliskan jadi sebuah kitab. Burhanun, kitab itu adalah burhanun jaliyun, bukti yang nyata atau petunjuk yang nyata ala azimi manfaati soal, terhadap besarnya manfaat dari bertanya. Jadi dengan pertanyaan akhirnya muncul kitab-kitab al-masail, al-fatawa, ya banyak ya. Itu adalah dari pertanyaan, sehingga itu bisa menjadi manfaat bagi banyak orang yang asalnya tidak mungkin tidak terpikirkan untuk disampaikan. Ada pertanyaan, akhirnya Syekh menjelaskan, dan itu dicatat, dirangkum, dijadikan sebuah kitab. Jadi kitab itu menjadi manfaat untuk banyak orang. Ini faidah yang besar dari bertanya. Falintifa'u bisu'alati azimun jiddan. Maka manfaat dari bertanya itu sangat besar sekali. Wa yanbaghi an yahrisa talibul ilmi ala an yakuna ma'ahu kunnasun lisu'alat. Maka hendaklah bagi seorang penuntut ilmu itu bersemangat untuk memiliki bersama dirinya sebuah kunnas, buku catatan kecil, ya, buku catatan kecil lisu'alat, untuk mencatat pertanyaan-pertanyaan yang mungkin dia akan tanyakan. Jadi silakan miliki buku kecil ketika dalam majelis atau dalam suatu kelas, ada buku khusus yang dia itu digunakan untuk menuliskan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ketika belajar terbesit dalam benaknya. Tuliskan. Walau annaka sa'alta hadha su'al lakana fihi naf'un azimun lak. Dan apabila pertanyaan tersebut ditanyakan, maka hal tersebut akan memberikan manfaat yang besar bagimu. Wa rubbama kana fihi naf'un azimun li ummatin minal khalqi. Bahkan terkadang pertanyaan yang diajukan tersebut itu memberikan manfaat yang besar bagi umat yang lain di antara makhluk. Parubama lam yamurra dzikru hadhil mas'alati min qabli fi diwani jami wala darsi. Yang bisa jadi masalah yang ditanyakan tersebut atau permasalahan yang ditanyakan tersebut itu sebelumnya tidak pernah disampaikan dalam pelajaran. Sehingga menyampaikan hal ini saja. Tapi ketika ada yang bertanya, ini sebelumnya tidak pernah dijelaskan, tapi karena ada pertanyaan akhirnya dijelaskan oleh syekh tersebut atau guru yang ditanya tersebut. Fayakunu dzikruka hadza su'al liman qadaha, maka penyebutanmu tentang pertanyaan yang terbersit dalam jiwamu atau dalam pikiranmu, naf'an laka, maka itu akan memberikan manfaat bagimu. Summa idza qayyadta dzalika su'al intafa'ta bihi intifa'an kabiran. Dan apabila pertanyaan yang terbersit itu dalam pikiran engkau catat dalam buku yang tadi, ya, misalkan sudah ada terbersit mau nanyain ini, catat langsung. Maka ketika syekhnya memberikan kesempatan untuk bertanya, tinggal baca buku tersebut. Syekh, saya ada pertanyaan begini. Tapi kalau tidak dicatat, sempat terbersit, ketika syekhnya menjawab, mengatakan silakan ada pertanyaan, apa ya lupa lagi tadi teh, karena tidak dicatat. Maka silakan siapkan buku kecil untuk menuliskan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin terbersit dalam benak kita. Kasu'alin, sebagaimana soal atau pertanyaan, sa'alani ahaduhum, yang salah seorang di antara mereka bertanya kepadaku. Wa ta'rifuna bihi siddata manfaati su'ali an-nafi'i la lil muta'allimi faqat. Maka pengetahuan yang disampaikan oleh syekh yang menjawab pertanyaan tersebut itu memiliki manfaat yang sangat besar bagi orang yang belajar. Tapi bukan hanya bagi orang yang belajar saja,
bal lil muallimi, bahkan bagi orang yang mengajarkan. Contohnya ada murid bertanya tentang hal yang sebelumnya belum disiapkan sama gurunya. Terkadang seperti itu. Akhirnya gurunya itu kalau sudah tahu jelaskan, tapi kalau belum tahu dia biasanya mencari tahu. Pertanyaan ini bagus juga nih, dia cari tahu hingga di kesempatan berikutnya disampaikan. Akhirnya bertambah pula ilmu bagi yang mengajarnya juga. Ini manfaat dari pertanyaan. Di antaranya seperti pertanyaan yang disampaikan kepada Syekh Shalih Al-Utsaimin dari salah seorang jamaah kajiannya yang mengatakan, "Wahai Syekh, mana yang lebih afdol bagi seorang hamba? Apakah zikir pagi dan zikir petang di masjid atau di rumah?" Ini pertanyaan yang mungkin tidak dijelaskan sama syekhnya ketika menjelaskan tentang zikir pagi petang. Tapi ketika ada pertanyaan seperti itu, maka ini menjadi ilmu bagi yang lain yang mendengarkan tentang mana yang lebih utama melakukan zikir pagi dan zikir petang. Karena zikir pagi petang adalah perkara yang dilakukan setiap hari. 2 kali dalam sehari, pagi dan petang. Maka semua yang ditanyakan itu dan jawaban yang diberikan oleh Syekh akan menjadi manfaat bagi orang yang mendengarkan, dan mereka pun akan mengamalkannya. Kemudian kita lanjut kepada yang berikutnya, sumaqala, kemudian mu'allif itu Syekh Shalih Al-Utsaimin berkata, wa hadhil ma'ani salasatu lil ilmi, dan 3 makna-makna yang makna-makna ini yang disampaikan tadi ya, yaitu menghafal, mudzakarah, dan juga bertanya, bimanzilatil ghursi lisyajari wa saqyihi wa tamniyatihi bima yahfazu quwwatahu wa yadfa'u afatahu. Ketiga hal yang disampaikan tadi itu kedudukannya seperti menanam sebuah pohon. Seperti menanam sebuah pohon. Kemudian menyirami pohon tersebut dan juga menumbuhkan pohon tersebut. Yang perkara itu jika ditanam, disirami, ditumbuhkan dengan memberikan pupuk dan yang lain-lainnya, itu akan menjaga kekuatan ilmu dalam diri seseorang dan juga bisa menjauhkan penyakit-penyakit yang akan menjadikan ilmu tersebut hilang atau rusak. Fasyajaru yugrasul awalan. Ya, fasyajaru yugrasul awalan. Maka pohon itu pertama-tama adalah ditanam dulu. Tsumma yusqa saniyan. Kemudian setelah itu, setelah ditanam, disirami. Tsumma yunamma salisan. Dan yang berikutnya adalah diberikan pupuk atau ditumbuhkan agar berbuah yang banyak, yaitu tahap yang ketiga. Qala fal hibdu ghursul ilmi, maka dengan menghafal itu adalah menanamkan ilmu. Seperti halnya menanam pohon. Dengan menghafal sama dengan menanamkan ilmu dalam jiwa kita. Maka apabila engkau menghafal suatu ilmu, itu seolah-olah engkau menanam ilmu dalam jiwamu. Pemasalan, sebagai contoh, apabila seseorang menghafalkan salah satu usul, tahu kitab salah satu usul, 3 fondasi, ya. Apabila seseorang menghafalkan salah satu usul, maka itu sama dengan dia menanamkan ilmu tentang salah satu usul dalam jiwanya. Qala, kemudian berkata, wal mudzakaratu saqihu, dan dengan mudzakarah maka itu adalah menyiraminya. Setelah ditanam, kemudian mudzakarah, maka itu akan memberikan siraman bagi ilmu yang sudah ada dalam jiwanya. Karena pohon itu kalau tidak disiram mati. Tanaman, kita nanam cabai, ada yang suka bertanam. Nah, kalau nanam cabai, nanam apapun, kalau tidak disiram itu mati. Ya, kalau apalagi tidak ada hujan atau kekeringan terus-menerus. Berapa menit lagi nih? Udah? Dikit lagi tapi ya, caranya nggak apa-apa. Dan mudzakarah itu adalah menyirami ilmu yang sudah ada dalam jiwa kita. Dan yang ketiga, wasu'alu anhu tanmiyatuhu,
dan bertanya tentang ilmu yang belum kita pahami itu akan menumbuhkan ya, yaitu menumbuhkan dan juga membanyakkan ilmu yang ada dalam jiwa kita. Kita udah sampai situ kan? Sampai situ matanya ya, sarahnya nggak usah dijelaskan lagi ya. Jadi intinya adalah kita dianjurkan untuk melakukan tiga hal dalam makid yang ke-13 ini, yaitu pertama menghafalkan ilmu. Dengan menghafal ilmu itu ibarat kita menanamkan atau menanam pohon, menanam ilmu dalam jiwa kita. Setelah itu kita mudzakarah, saling mengingatkan, saling memurojaah pelajaran dengan orang atau dengan teman kita. Itu sama dengan menyirami ilmu yang sudah ada dalam hati kita. Dan yang ketiga, bertanya kepada ahlul ilmi, maka itu akan menjadikan ilmu yang tertanam dalam jiwa kita itu semakin banyak dan semakin berkembang. Insyaallah taala demikian yang bisa Anda sampaikan. Mudah-mudahan hal ini bisa kita praktekkan dan amalkan, dan semoga Allah taala memberikan kemudahan dan taufik kepada kita semua untuk bisa mengamalkan semua yang dipelajari dalam kitab ini, sehingga kita menjadi orang yang mengagungkan ilmu dengan sesuai dan benar, sehingga ilmu yang kita raih bisa maksimal dan penuh dengan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.